وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Jazirah Arab memiliki sejarah yang berakar pangkal atau turun-temurun sampai kepada kita sebagian kisahnya dan kisah penduduknya yang tinggal di gurun-gurunnya. Sumber-sumber kuno menceritakan kepada kita tentang kisah peradaban beberapa kota di tanah luas yang gersang. Sedikit tanaman, kering, dan jarang hujan. Penduduk kota ini hidup dalam kehidupan yang mewah dan kaya. Merekalah kaum Ad, yang Al-Quran telah mengabarkan kepada kita tentang kemaksiatan dan kedurhakaan mereka, yang dengan keduanya lah mereka berhak mendapatkan azab Allah Ta'ala. Pasir gurun telah menutupi mereka bertahun-tahun lamanya. Penelitian arkeologi di utara Jazirah dan Oman telah menyingkapkan kepada kita apa yang telah ditetapkan Al-Quran sejak berabad-abad tentang kaum Ad. Bekas peninggalan mereka menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Orang yang menyikap kota yang hilang ini Nicolaus Cloud, sejarawan dan ahli arkeologi profesional. Cloud orang yang menghabarkan tentang sejarah Arab dan yang dapat dipercaya, menemukan di sela-sela kerjanya dalam penelitian sejarah Arab sebuah buku yang berpengaruh hebat yang ditulis oleh penulis Inggris Beatrop Thomas, yaitu pada tahun 1932 Masehi. Namanya Arabian Felix. Arabian Felix adalah sebuah nama di sebuah utara Jazirah Arab yang dimutlakkan kepadanya oleh orang-orang Romawi, yakni Arab Makhdudin. Penduduk daerah ini telah dikenal dengan nama ini dan dengan nama Saba. Penduduk daerah ini pada masa lalu mengeluarkan dari pohon di daerah itu bahan wewangian yang mereka jual. Bahan ini digunakan di dalam upacara agama dan memiliki karakteristik harum semerbak. Nilainya sebanding nilai emas pada waktu itu. Sejarawan Inggris Thomas di dalam kitabnya tentang kota Arab Makhdudin mengisyaratkan bahwa ia menemukan bekas peninggalan mereka di dalam perjalanannya di daerah itu. Sehingga ia mengetahui mereka di daerah yang dilewati di kota kuno itu dinamakan dengan Al-Ahqaf. Dan Thomas menaruh perhatian dengan masalah ini, tetapi ajal mencegahnya sebelum ia menelitinya. Nicolaus Cloud membaca buku Thomas dan kagum akan pemikirannya. Kemudian ia mulai meneliti tentang kota yang hilang dengan pekerjaan yang tekun, serius, dan giat.
Dia meminta organisasi NASA akan foto daerah ini dari angkasa. Nampak foto yang dihasilkan dari angkasa sebagian jalan yang tidak mungkin melihatnya dengan mata telanjang. Claude membandingkan antara foto angkasa dan peta kuno yang ada padanya, maka menghasilkan apa yang diharapkan. Dengan membandingkan jalan yang ada pada peta beserta jalan yang terdapat pada foto angkasa, terdapat tanah lapang yang sangat luas. Dan berdasarkan letaknya, tanah lapang ini dipastikan tempat tinggal penduduk kota Ad. Claude menetapkan untuk memulai perjalanan. Perjalanan sangat berkesan dan jauh. Di dalam perjalanan itu, tim arkeologi menggunakan peralatan elektronik terbaru di dalam gurun yang tak berpenghuni, yang terkadang peralatan memberhentikan operasi peralatan di depannya. Di akhir pengembaraan, Claude dan timnya sampai pada kota bersejarah yang telah mereka cari. Ketika bangunan tanda-tanda kota mulai nampak, tim mengetahui bahwa mereka berada di depan kota Iram, tempat tinggal kaum Ad, yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Claude meneliti di dalam penelitiannya Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim telah mensifati kota kaum Ad bahwasanya memiliki bangunan tinggi. Dan di dalam bahasa Arab, tiang berarti benteng. Maka arti dari itu bahwasanya keistimewaan kota tersebut bahwasanya memiliki benteng yang sangat tinggi. Ahli arkeologi telah sampai di tengah penggalian mereka sampai benteng itu dan merangkainya dengan memanfaatkan teknologi peralatan 3 dimensi. Pimpinan pencarian arkeologi memanfaatkan di dalam penggaliannya The Zarins bahwa yang mengistimewakan peninggalan ini yaitu mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Karena itu, peneliti menetapkan bahwa kota itu merupakan kota Iram, kaum Ad. Allah Ta'ala berfirman, ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Sesungguhnya kota ini merupakan kota kaum Ad yang telah mendustakan Nabi Hud alaihissalam, maka Allah Azza wa Jalla menghukumnya dengan kebinasaan. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Di dalam ayat ini kita ketahui bahwa kaum telah melihat awan, maka mereka mengira mereka akan mendapatkan hujan, dan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah azab yang akan membawa pada ambang kebinasaan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bentuk azab yang menimpa kaum Ad. Badai pasir dari kejauhan menyerupai awan hujan, dan karena itu mereka mengira hujan ketika mereka melihat awan. Kota Ahqaf dihancurkan dengan lapisan pasir yang besar. Allah Ta'ala berfirman, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus.
Dan hal ini berarti bahwa mereka setelah berlalu 7 malam dan 8 hari, sekeliling kota digenangi dengan pasir yang tebal, dan manusia terkubur di bawah pasir hidup-hidup. Dan untuk menjelaskan bahwa kaum Ad dibinasakan dengan pasir, Al-Quran menggunakan di dalam menjelaskan permasalahan mereka bahwasanya ia di dalam Al-Ahqaf. Allah Ta'ala berfirman, واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Dan Al-Ahqaf di dalam bahasa Arab yaitu bukit pasir bergelombang, dan keadaan daerahnya memiliki bukit-bukit pasir, maka sesuai sekali dengan tabiatnya mereka terkubur di dalamnya dalam keadaan ini. Kebinasaan yang terjadi pada kaum Ad, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggal pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Ayat ini diwahyukan kepada kalian bahwa hal itu terjadi secara langsung. Dan kaum dikubur hidup-hidup di bawah pasir ini, yang tidak meninggalkan bagi mereka jejak-jejak peninggalan. Ringkas cerita telah datang bukti dari ilmu arkeologi untuk menyikap gambar apa yang telah diceritakan Al-Quran tentang kaum Ad Iram yang memiliki bangunan-bangunan tinggi, dan bagaimana kebinasaan mereka dengan badai pasir yang menakutkan, sebagaimana Al-Quran Al-Karim telah mensifati dengan sempurna. Al-Quran Al-Karim telah menjelaskan sebab-sebab hancurnya kaum Ad, yaitu pelampauan batas mereka dan penyimpangan mereka dari jalan yang lurus. Setiap kaum yang telah dahulu penjelasannya memiliki keserupaan sebab-sebab kebinasaan mereka. Mereka semua menyimpang dan melampaui batas dan mengambil selain Allah sebagai sesembahan. Bukan hanya mereka yang binasa, banyak dari umat yang mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang kejadian ini agar kita diminta untuk memikirkan dan mentadaburi akan hal ini. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ولقد أهلكنا أشياعهم فهل من مدكر. Hakikat yang wajib tidak hilang dari pikiran kita, bahwa Allah Ta'ala maha berkuasa untuk membinasakan siapapun orangnya ataupun masyarakat dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menghilangkan segala kenikmatan yang Ia kehendaki, dan setiap kebaikan dan keindahan pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pada manusia jalan akan nikmat Allah Ta'ala kecuali dengan menyembah hanya kepada Tuhannya dan mensyukurinya dan mempergunakan kenikmatannya di jalannya supaya selamat dari azabnya dan menikmati dengan keridhaannya di dunia dan di akhirat. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.